wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum. Salam ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Jarian dari 1101 nomor aktif 2. Saya akan menjelaskan komponen sistem bahan bakar dan beserta fungsinya. Ini yang dinamakan tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi sebagai wadah penyimpan bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan mesin kendaraan dan juga mengelola uap serta mencegah kebocoran dan kontaminasi dari air atau udara. Ya, itu tadi yang dinamakan pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju mesin dengan tekanan yang sesuai, memastikan proses pembakaran yang optimal untuk kerja kendaraan dan menjaga tekanan bahan bakar agar tetap stabil. Ya, yang filter bahan bakar, karena filter bahan bakar ada di atas, saya akan menunjukkan gambarnya saja. Ya, itu filter bahan bakar. Filter bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran, debu, partikel kecil, dan air yang terdapat dalam bahan bakar sebelum masuk ke ruang pembakaran mesin. Tujuannya untuk mencegah kerusakan komponen penting. Ya, itu tadi yang berwarna biru namanya injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kardus halus untuk membuat campuran yang optimal dengan udara sehingga menghasilkan pembakaran yang efisien, performa mesin optimal, mengurangi emisi gas buang. Yang berwarna hitam ini yang berbentuk kotak yang dinamakan ECU, Engine Control Unit. ECU berfungsi untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang disuplai ke mesin dan waktu penyaluran bahan bakar untuk mendapatkan campuran udara serta mengontrol durasi injeksi bahan bakar. Ya, ini yang dinamakan pipa bahan bakar. Pipa bahan bakar berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke komponen lain, memastikan supaya bahan bakar lancar dan stabil, serta sebagai bahan bakar sisa dari sistem injeksi ke tangki. Ya, itu tadi namanya adalah sensor TPS. Sensor TPS berfungsi untuk memantau posisi bukaan katup gas, throttle body, dan mengirimkan informasi tersebut ke ECU, Engine Control Unit. Kemudian digunakan oleh ECU untuk mengatur jumlah bahan bakar dan udara yang masuk ke mesin secara idle, sehingga menghasilkan rasio udara bahan bakar yang tepat untuk pembakaran sempurna. Ya, itu tadi yang dinamakan ISC. ISC berfungsi untuk mengatur putaran mesin RPM saat kondisi idle atau langsam agar tetap stabil dan sesuai dengan beban mesin dengan cara mengontrol jumlah udara yang masuk ke ruang bakar. Ya, karena sensor MAP tidak ada atau hilang di sini, maka saya akan menunjukkan gambarnya saja. Ini dia. Ya, sensor MAP berfungsi untuk mengukur tekanan udara di dalam inlet manifold dan mengirimkan data tersebut ke ECU, Engine Control Unit. Informasi tekanan ini digunakan ECU untuk menghitung kerapatan udara dan menentukan jumlah bahan bakar yang disemprotkan serta mengatur waktu pengabdian secara optimal, sehingga mencapai pembakaran yang efisien dan performa mesin yang baik.
Ya, ini bisa disebut sensor TKP. TKP berfungsi untuk mengirimkan informasi posisi dan kecepatan putaran poros alkohol itu yang kemudian digunakan untuk mengatur waktu penyemprotan bahan bakar injeksi dan waktu pengapian agar efisien, serta mengoptimalkan kinerja mesin, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Dan dari saya, bila ada kata yang kurang mengenakan, mohon maaf tulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.